kita mendapatkan hidayah, mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu. Dengan ilmu itulah kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itulah akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ibadah harus dengan ilmu, dan ilmu harus dicari dengan asal dengan diri. Kalau perjalanan hari ini yang mengikuti dari soleh harus dengan Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Bantu sehat di berasnya. Alhamdulillah Ustaz kita lewat doang. Jadi ya kan begitu tuh uang masuk lalu keluar. Insyaallah mudah-mudahan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita masuk dalam Ramadan insyaallah ya. Kita akan menjaga Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit sedikit masalah bulan Syaban. Kita enggak masuk Syaban, masih ada sedikit. Syaban itu pada suatu hari karena Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau banyak beribadah dibandingkan bulan-bulan pada bulan Syaban, banyak puasa dan banyak ibadah. Lalu kata Rasulullah, bulan ini adalah bulan yang banyak dilewati oleh manusia. Karena umumnya kita lebih fokus kepada bulan Rajab. Bulan Rajab tuh, ya kan, istighfar, ada istighfar gitu kan. Lalu nanti fokus lagi ke Ramadan. Ada satu bulan yang terlewati, yang berlewati agak sedikit dilupakan itu bulan Sya'ban. Nah, pada bulan ini aku banyak beribadah, khususnya banyak berpuasa pada bulan Ramadan. Memang pada bulan Sya'ban ini banyak dalil-dalil, tidak semuanya batil ya. Ada dalil yang sahih, ada dalil-dalil yang memang itu benar. Walaupun ada juga dalil-dalil yang batil, dhaif lah ya. Tidak sampai maudhu. Kalau memang ada sebuah dalil yang dhaif, tapi itu bisa diamalkan untuk pada amal maupun ibadah. Yang penting dalil itu tidak tentang keimanan atau masalah hukum halal haram. Kalau itu pada amal boleh. Nah, jadi pada bulan Syaban ini Rasulullah banyak berpuasa di bulan Syaban. Dan kita nih, ya, dari ibu juga yang punya utang. Bulan tahun kemarin yang Ramadannya baik yang bolong, entah apapun, ini kesempatan untuk kita untuk membayar potong puasa. Mungkin kemarin ada lupa membayar pada puasa. Kemudian juga banyak para ulama yang justru menjadikan Ramadan ini adalah bulan untuk mempersiapkan diri. Kalau kita analogikan, bulan Syaban itu adalah halaman. Bulan Syaban adalah halaman, Ramadan adalah rumahnya. Jadi kita ini sedang di depan pintu. Sedang di depan pintu. Makanya banyak kalau ulama-ulama dahulu itu menjaga Ramadannya dengan menjalankan sunnah setelah Ramadan dan pasca Ramadan. Sekali lagi, banyak para ulama yang menjalankan untuk menjaga Ramadannya, dia menjalankan amalan-amalan sunnah setelah Ramadan dan pasca Ramadan. Setelah Ramadan kapan? Itu bulan Syaban. Mulai mereka mengatur hidupnya, mengatur jadwal dirinya, mulai tadarus. Jadi tadarus mulai dari bulan Syaban. Tadarus, puasa, kan banyak puasa tuh. Walaupun ada dalil mengatakan tidak ada puasa khusus, kan di bulan Syaban banyak sekali puasa. Entah Senin Kamis, ya kan? Entah Ayyamul Bid. Mau saudara, ya. Perbanyak puasa untuk kita apa? Sebagai latihan. Mempersiapkan diri. Rasanya kita kalau main futsal jangan langsung turun lapangan, kita pemanasan dulu kan.
Ramadan sibuk. Mulai sekarang tuh diatur baca Quran tadarusnya. Apakah habis maghrib, apakah habis subuh, diatur aja nggak usah banyak-banyak. Kasih lembar, rutin mulai sekarang. Ini nanti pada saat Ramadan, girohnya pasti beda. Girohnya pasti beda. Bahkan seorang ulama besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini lahir di Baghdad, meninggal di Baghdad yang besar, satu orang ini. Beliau ini awalnya madhabnya Syafi'i, cuma dia terakhir beliau bermimpi didatangi ketemu sama Imam Ahmad bin Hanbal. Karena saat itu Baghdad itu madhab Hanbalnya hampir hilang. Mayoritas banyak orang menggunakan madhab Syafi'i. Cerita akhirnya untuk menjaga madhab Hanbali, beliau menjalankan syariat madhab Hanbali sampai akhir hayat. Jadi Syekh Abdul Jilani tokoh sufi besar, tapi dalam fikih madhabnya Hanbali. Baik, kita tidak bahas Syekh Abdul Jilani. Beliau pernah mengatakan begini, Ramadan itu sama seperti sebuah hidangan. Kalau Ramadan kan banyak makanannya, ada bola, gitu kan? Ada bola gitu. Maka kalau besar yang nggak ada di bulan Ramadan muncul makanan apa tuh? Kayak kadang juga. Kemudian, wah banyak makanan. Oke, makan doang. Nah, makanan doang itu dihidangkan. Nah, hanya saja yang boleh menikmati makan dan minuman yang lezat itu hanyalah orang-orang yang diundang. Bapak nih, ada orang pesta, ada kue, ada opor ayam, ada daging, ada minuman, macam-macam. Pengen nggak kira-kira?